Materi pertama kita akan disampaikan oleh Bapak Jufri Kora. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, pemateri pertama kita adalah Bapak Jufri Kora SH MM. Sekedar menjelaskan siapa beliau, nanti biar beliau sendiri yang memperkenalkan diri. Saya hanya ingin membacakan sedikit biar Bapak Ibu mengenal paling tidak. Bapak Jufri Kora ini lahir di Bangkalan pada tanggal 11 September tahun 1964. Pendidikan terakhir beliau adalah sarjana S2, mohon maaf, S2 Magister Manajemen, Bapak. Kemudian jabatan beliau saat ini adalah sebagai Kepala Bidang SMP di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan. Jabatan beliau di organisasi adalah sebagai Ketua PGRI Kabupaten Bangkalan. Itu sekilas tentang narasumber yang pertama kita. Kepada Bapak Jufri Kora, kami persilahkan untuk menyapa Bapak Ibu Guru yang ada di ruang virtual dan menyampaikan materi kegiatan kita pada pagi hari ini. Makasih. Selamat Bapak, selamat, silakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, sebelum saya menyampaikan materi tentang kebijakan kurikulum, bagaimana memahami kurikulum, prototip dan merancang perangkat pembelajaran ini, ada hal kiranya yang mungkin perlu kita sampaikan. Bapak Ibu yang saya hormati, tadi sudah saya sampaikan tentang sekilas profil kami oleh moderator tadi, bahwasanya adalah Bangkalan. Itu sekilas. Sebenarnya perlu dipahami bahwa saya tahun 85 saya sudah menjadi guru di Kecamatan Kokop. Pada saat itu Kokop ya tidak seperti Kokop yang sekarang lah. Makanya Bapak Ibu yang sebagai peserta workshop pada kali ini mungkin harus banyak bersyukur lah ya, karena saya dulu Kokop sejak tahun 85 sampai dengan tahun 91, jadi 16 tahun lebih saya mengajar di Kokop, kemudian saya habis terpilih. Ini sekilas profil bagaimana saya menunjukkan ini. Kalau IPD, IPD dulu namanya masih kepala cabang. Kebetulan saya dulu kepala cabang di Kecamatan Labem, masih menjadi kepala IPD di Kecamatan Tanah Merah, dan di Wanyar. Kemudian ditarik sampai menjadi kami SD, sekarang kami SMP. Dan pada bulan April kemarin 2021 saya dikandidatkan di organisasi PGRI dan alhamdulillah dipilih menjadi ketua periode 2021. Ini sekilas kiranya yang banyak dipahami oleh Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu yang saya hormati, kami sebenarnya tidak membahas tentang, kami tidak akan membahas tentang detail teknis kaitan dengan kurikulum, karena nanti sahabat saya, saudara saya, teman saya, kasih saya nanti juga memberikan sebuah. Tapi bagi saya hanya saja kaitan dengan kebijakan tentang kurikulum, prototip. Ya, bahwasanya untuk kebijakan itu ada beberapa hal yang memang harus kita perhatikan, terutama tentang konteks perubahan kurikulum prototip. Tadi perubahan konteks kurikulum, berbicara tentang kurikulum sebenarnya tidak pernah ada sebuah perubahan kurikulum, tetapi yang ada hanyalah sebuah pengembangan sebuah kurikulum, mulai dari dulu kurikulum 2012 apapun ya sampai sekarang kurikulum produktif ini hanya jadi sebuah pengembangan atau penyempurnaan. Nah, ini harus dipahami oleh rekan-rekan. Tidak perlu rekan-rekan para guru ini
apa ya, gelisah kalau dengan perubahan kurikulum lagi, perubahan kurikulum lagi. Yang penting ketika program itu diwujudkan oleh pemerintah kita, maka kita wajib hukumnya untuk mengikuti surat. Oleh karenanya yang menjadi sebuah konteks perubahan infrastruktur untuk ini ada beberapa hal, yaitu berkaitan dengan teori belajar. Bagaimana teori belajar ini akan bisa semakin dinamis. Teori belajarnya harus semakin dinamis. Pada era industri 4.0 ini landscape pekerjaan berubah. Harus ada sebuah perubahan. Ada kompetensi yang dibutuhkan, karakter dan soft skill-nya. Bagaimana ini begitu sangat diharapkan tentang terkait dengan kompetensi dan soft karakter dan soft skill. Ini sangat dibutuhkan. Karena inilah yang mengalami konteks adanya sebuah infrastruktur. Kemudian yang ketiga, belajar untuk hidup. Artinya belajar bukan untuk dapat ijazah, tapi belajar untuk hidup. Ini yang harus ada sebuah perubahan. Bagaimana menanamkan sebuah pendidikan ini tidak untuk mencari sebuah pekerjaan ataupun untuk mendapatkan ijazah, akan tetapi bagaimana pendidikan ini untuk memberikan sebuah pembelajaran nantinya pada sebuah tataran hidup dan kehidupan. Life skill-nya harus seperti apa? Ini mungkin. Kemudian yang keempat, adanya sebuah desentralisasi, sehingga kondisi setiap sekolah di masing-masing setiap daerah ini akan berbeda, dan ini perlu kiranya untuk diberi ruang otonomi. Nah, seperti Bangkalan, bagaimana keberadaan kondisi di Bangkalan atau yang ada ini Bapak Ibu. Kemudian yang kelima, ini kurikulum berdiferensiasi. Artinya kurikulum harus luas, mewadai kebutuhan kapasitas potensi anak, dan kurikulum tersebut menguatkan dan meningkatkan Indonesia. Nah, sekarang berkembang sebuah komponen-komponen ataupun berkembang sebuah indikator-indikator yang menarik pada kurikulum berdiferensiasi. Maka dari dulu bahwa kurikulum ada sudah teman-teman guru sudah diberikan kemerdekaan dalam membuat tapi pun juga untuk menentukan proses pembelajaran, menentukan. Kemudian yang keenam, yang terakhir, ini merdeka belajar. Artinya merdeka belajar ini bagaimana guru ada sebuah keleluasaan untuk menyusun materi-materi pembelajaran, menyusun kurikulumnya, sehingga di sekolah ada sebuah kemerdekaan. Apakah yang akan kita pakai ini nanti KTSP ataukah SDM yang bisa beradaptasi, bisa berinovasi, dan juga bisa untuk berkolaborasi. Itu kiranya. Oleh karenanya kemerdekaan ini jangan diartikan bahwasannya berarti merdeka belajar ini merdeka untuk mengajar bagi guru-guru seenaknya guru-guru. Mungkin tidak demikian, tidak seperti yang kita harapkan, tetapi bagaimana guru itu menentukan. Oleh karenanya berkaitan dengan kemerdekaan ini sepenuhnya ada di tangan teman-teman kita, ada di tangan guru-guru kita. Bagaimana guru dari awal merencanakan proses, melaksanakan sebuah kegiatan pembelajaran dan melakukan sebuah evaluasi atau penilaian. Ini sepenuhnya dilakukan oleh guru.